Ini gimana kira-kira kalau misalnya untuk mengelola itu? Apa cuma karena dia fisabilillah itu tadi lillahi ta'ala? Ya, insya Allah itu karena memang tokoh-tokoh di kampung saya, alhamdulillah ada yang memberikan seperti bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat-sahabat Al-Makkah semuanya? Kita ketemu lagi hari ini acara pesantren berbicara bersama Al-Makkah TV. Teman-teman sekalian, kami hari ini sudah berada dan bersama pengurus dari MDT dan Pondok Pesantren Nurul Hikmah. Assalamualaikum Ibu. Maaf, Darul Hikmah. Oh, Darul Hikmah. Ya, nggak apa-apa. Darul Hikmah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, Ibu, terima kasih sudah mau hadir dalam undangan kami. Kami ada program yang namanya Pesantren Berbicara. Jadi kami selalu datang ke pesantren, ingin bersilaturahmi dan ingin menyampaikan untuk supaya teman-teman Al-Makkah tahu bahwasannya di daerah Cikatomas itu banyak pondok pesantren yang luar biasa. Bu, saya panggilnya Ibu apa Ustadz ya? Ustazah ya? Atau enaknya manggilnya apa sih? Ibu aja. Ibu aja ya, Bu. Untuk kita biar supaya lancar, karena kita sudah mengikuti protokol kesehatan, lebih baik kita buka dulu aja maskernya, ya. Nah, agak gini kan biar lebih santai gitu ya. Saya manggil Ibu Pipin ya. Ibu Ai. Ya, Ibu Ai. Bu Ai, bisa nggak sih bicara sedikit tentang Darul Hikmah? Kapan sih berdirinya dan didirikan oleh siapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai salah satu pengurus dari Madrasah Diniyah Darul Hikmah, alhamdulillah berdiri pada tahun 2006, sekitaran 15 tahun berjalan. Oke. Untuk pendidikan agama Islam, jadi lebih mengutamakan pengajian dan juga di sore hari pendidikan seperti sejarah, terus pendidikan agama Islam menurut ajaran Rasul, dan juga pada malam hari kegiatan mengaji, juga anak-anak menginap, diajarkan menginap gitu di lokasi saya. Juga alhamdulillah anak-anak memang terlihatnya memang ceria, bahagia. Jadi supaya lebih ke latihan untuk masuk ke pesantren. Jadi nanti kalau mau ke jenjang ke pesantren udah terbiasa gitu. Jadi udah terbiasa dilatih untuk tidur di rumah orang lain lah. Iya. Gitu. Jadi intinya MDT Darul Hikmah ini adalah membentuk karakter untuk anak-anak, untuk nanti kelak menjadi santri dan santriwati. Mereka itu sudah bisa memiliki keinginan yang cukup, kan begitu ya. Nah, kalau Darul Hikmah ini sudah menjadi tempat ibadah anak-anak dari mulai umur berapa saat ini? Kalau untuk pendidikan madrasah diniyahnya dari usia 6 sampai usia mau masuk SMP lah gitu ya. Karena memang untuk usia 6 ke bawah itu jadi masuknya pendidikan anak usia dini, paling diajarkannya sore itu jadi beda lagi yang ngelolanya. Kalau untuk diniyah kan itu termasuknya udah pendidikan formal, ya, gitu. Jadi maksudnya formal, situasinya setiap hari setiap sore gitu. Kalau untuk yang usia 5 ke bawah itu jadi beda lagi untuk pengelolaannya. Jadi dari mulai usia dini ya, 5 usia tahun dini. bisa, 4 tahun bisa. Ya. Nah kalau kembali lagi ke pondok pesantren Darul Hikmah 15 tahun yang lalu,
itu pada saat mendirikan itu ada berapa orang yang mendirikan dari Darul Hikmah ini? Kalau untuk yang mendirikan, alhamdulillah di Darul Hikmah di kampung saya itu ya, jadi semuanya membantu, mulai dari tokoh, juga tokoh yang istilahnya mampu gitu. Jadi untuk pertama kali pendidikan diniyah berjalan itu di madrasah. Memang sekarang juga masih di madrasah. Cuman alhamdulillahnya itu tidak bantuan, cuman swadaya. Itu awal pertamanya berdiri. Alhamdulillah jadi gotong royong masyarakat, ini memang kemauan masyarakat untuk mendirikan pendidikan madrasah. Alhamdulillah kegiatan belajar madrasah diniyah itu berjalan. Jadi intinya dengan adanya swakelola, keinginan masyarakat bersama, terciptalah 2006 ya. 2006 ya. Sampai sekarang udah 15 tahun dengan swakelola. Nah, pernah nggak sih ada bantuan umpamanya di luar dari swakelola untuk mendirikan Darul Hikmah ini? Kalau untuk pendidikan madrasah diniyahnya mah belum. Cuman alhamdulillah untuk yang lainnya misalkan di pendidikan anak usia dini alhamdulillah ada bantuan dari provinsi. Kalau untuk diniyah alhamdulillah cuman dari desa misalkan untuk partisipasi guru gitu. Sudah ada. Jadi bantuannya tuh masih bantuan selayaknya. Ya, selayaknya digunakan untuk MDT Darul Hikmah dan untuk operasionalnya juga dan semua dijalankan. Nah, pengurus yang 4 tadi itu masuk di dalam struktur pengurus inti nggak? Termasuk. Dan untuk guru pengajarnya ada berapa banyak? Untuk pengajar 6 kelas itu ada 6 guru. Oh, ada 6 guru. Itu dari alumni pesantren juga atau memang diambil dari luar, contoh dari Tasik kah, atau mungkin dari Bandung atau dari mana? Kalau untuk di kampung saya alhamdulillah untuk guru dan juga ustadz kita menggunakan gitu dari yang keluar dari pesantren kita langsung ambil, jadi mereka mengamalkan ilmunya. Jadi kepakai ya. Meskipun misalkan kelas 1 cuma 2 orang, tapi tetap guru harus 1. Harus ada. Iya. Jadi tetap 6 kelas itu ada 6 guru. Nah, ini ada agak-agak prinsip sedikit sih. Saya selalu aja memberikan ini kepada motivasi kepada teman-teman Al-Makkah yang ada. Teman-teman, jadi Darul Hikmah ini udah 15 tahun. Mereka menggunakan untuk membangunnya adalah swakelola dari masyarakat. Kalau nanti kita akan memberikan sesuatu hal yang intinya untuk melihat kegiatan, nanti kita akan bisa ngelihat nanti pada saat podcast ini selesai. Bu, kalau misal saat ini murid yang ada itu dikenakan biaya apa enggak? Kalau untuk murid ada biaya, cuman kalau saya simpulkan itu tidak termasuk ada iuran misalkan 10.000 per anak. Itu kan untuk pembelian kayak kapur gitu, kayak kalau yang pakai spidol itu kan maksudnya masih biaya bukan buat guru, bukan. Itu bukan buat belajar anak. Jadi iuran 10.000. Ada berapa murid? Muridnya alhamdulillah untuk saat ini ada 25. 25 itu cuma 250.000, Bu. Iya. Jadi Bu Ai, gimana cara ngelola uang 250.000 untuk supaya tetap itu bertahan kira-kira? Kalau untuk pengelolaan uang sebesar 250.000 karena memang guru yang mengajar alhamdulillah prinsipnya lillahi ta'ala. Jadi untuk uang iuran itu hanya untuk digunakan misalkan ada kegiatan pengajian murotal di desa, itu ongkos anak-anak, itu digunakannya untuk itu saja. saya nggak, karena kadang-kadang saya nggak pernah bisa berpikir tuh gini, kalau saya menjadi kayak Bu Ai atau pengurus yang lain memiliki banyak santri atau banyak murid yang ingin diajarkan ngaji atau akhlak dan segala macamnya,
dengan biaya per bulan 250.000 dikumpulkan dari murid. Terus ini kan ada biaya penerangan, kemudian sandang, pangan, papan, semua itu kan harus berjalan. Ini gimana kira-kira kalau misalnya untuk mengelola itu? Apa cuman karena jihad fisabilillah itu tadi lillahi ta'ala? Ya, insya Allah itu karena memang tokoh-tokoh di kampung saya, alhamdulillah ada yang memberikan seperti bor gitu, ada juga yang memberikan kursi buat guru. Cuman kalau buat anak-anak memang belum. Ya. Jadi teman-teman Al-Makkah sekalian, saya tuh rindu terkadang dengan hal yang seperti ini. Dulu kita pernah kecil belajar ngaji di tempat Pak Ustadz, tetapi dekat dari rumah kita. Tapi kita tidak pernah mondok. Saya memang tidak pernah mondok. Tetapi saya tahu merasakan bagaimana pondok pesantren karena saya sering jalan ke pondok pesantren. Apa aja yang dibutuhkan oleh pondok pesantren itu, dari mulai sandang, pangan, papan, perawatan, kemudian penerangan, kemudian kegiatan-kegiatan lain, dan itu dikocek dari uang kebanyakan biasanya dari pengurus. Dan itu pasti tidak akan mungkin tidak, karena angka 250.000 per bulan itu tidak akan mungkin cukup untuk bisa memberikan kegiatan-kegiatan tersebut. Teman-teman Al-Makkah yang ada dimanapun, silakan segera mari kita bergabung sama-sama untuk kita lebih dekat dengan Darul Hikmah agar kita bisa memberikan banyak hal-hal yang baik untuk Darul Hikmah. Bu, ini pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya seandainya kas lagi nggak ada harus perbaikan adat nih, itu biasanya didapat dari mana sih Bu? Kalau untuk pembiayaan yang memang tidak terduga, memang alhamdulillah misalkan ketua DKM masih memperhatikan. Jadi misalkan per bulan ada pemasukan dari DKM, itu kita gunakan, kita simpan. Bila mana kita ada kegiatan yang memang mendadak, kita bisa memakai uang tersebut. Jadi tetap ada jumpernya itu adalah DKM. Iya. DKM itu juga berarti Darul Hikmah ini di bawah DKM juga ya. Di bawah DKM. Berarti pengurus DKM-nya juga ketua dari Darul Hikmah juga. Iya. Jadi tetap satu komplek itu. Iya, jadi mandirinya pesantren ataupun MDT itu tetap ada DKM Darul. Nama DKM-nya apa kalau begitu? DKM Citapen. DKM Citapen. DKM Citapen ini bisa memberikan kas kalau memang ada keperluan lain. Nah, pernah nggak sih kejadian kalau misalnya DKM juga lagi nggak punya kas gitu? Dapat dari mana lagi tuh? Tapi kalau untuk kas DKM itu, maksudnya alhamdulillah selalu ada ya? Selalu ada karena memang infak kita berjalan, infak para warga itu alhamdulillah berjalan. Jadi itu kan untuk pengelolaan masjid, pengelolaan madrasah, juga untuk memperhatikan anak-anak madrasah. Gitu. Betul. Ya, terkecuali mungkin untuk guru, memang betul-betul untuk guru memang lillahi ta'ala itu memang benar-benar adanya gitu. Cuman alhamdulillah ada dari desa, mungkin dari berapa kali gitu, nggak salah gitu, memang suka ada misalkan dalam jangka 2 bulan sekali gitu, alhamdulillah ada perhatian dari pemerintah. Jadi gini, kalau misalnya pemerintah udah banyak memberikan perhatian, itu kan hanya terbatas pada satu kondisi saja. Pesantren tadi Darul Hikmah memiliki 20 anak dengan usia dini. Pasti kebanyakan anak-anak yang seperti anak-anak kita lah, yang butuh asupan akhlak dan yang lain-lainnya. Bu Ai, bisa nggak sih kalau misalnya peralatan yang digunakan oleh pesantren itu kayak seperti alat tulis, kemudian ini kan nggak mungkin cukup tuh untuk hanya 250. Ada nggak sih donatur atau pihak-pihak lain yang membantu di pengadaan itu? Untuk alat membantu belajar itu memang alhamdulillah adalah sebagian, misalkan kayak pengrajin tukang lemari gitu, ada memberikan lemari buat kitab, juga meja guru kan itu dari donatur gitu. Juga ada juga dari uang kas, misalkan dirinya udah terkumpul nih uang gitu, jadi kita beli kayak cicilan meja 1-2 gitu. Cuma memang tidak semuanya kebagian gitu ya.
Jadi intinya masih kurang. Iya. Nah, jadi teman-teman, ini banyak peralatan yang masih dibutuhkan, baik kursi, meja, lemari buat Alkitab, kemudian buat yang lainnya. Nih kalau teman-teman ingin banyak juga memberikan sumbangsi hal itu dengan secara ikhlas, Darul Hikmah juga menerima hal seperti itu yang selama bisa digunakan untuk belajar mengajar, kan begitu ya? Karena itu memang untuk belajar mengajar kan. Iya. Nah, kalau misalnya lokasi sendiri itu kepemilikannya hibah dari warga atau memang udah milik sendiri? Kalau untuk kepemilikan tempat itu alhamdulillah memang dari wakaf dari orang tua saya, dan juga ada tokoh, salah satu tokoh kalau untuk madrasah dan untuk masjid. Jadi kita tidak risau kalau mau membangun suatu pendidikan, tidak risau karena memang mereka siap untuk memberikan. Jadi ridho untuk memberikan apapun untuk pengembangan, Iya. insya Allah mudah-mudahan. Bahkan udah dipisahkan. Oh, misalkan, dipisahkan. di Ya, sertifikat jadi ini ya, buat ya, wakaf. ya. Jadi nanti kalau ini buat wakaf, Iya. kemudian bisa untuk pengembangan Darul Hikmah ya, untuk kedepannya, Bu. Kalau misalnya ini, kan Darul Hikmah dikasih hibah. Dulu punya berapa luas areal aja sebelum sekarang? Pernah tahu nggak, Bapak pernah cerita nggak, ayah gitu pernah cerita nggak sih? Kalau untuk masalah lokasi itu memang di sana memang tidak pernah merasa memang lahan sudah tersedia. Oh, gitu. lahan sudah tersedia. Tinggal Nah, kalau misalnya perhitungannya Bu Ai, kira-kira ada nggak kurang lebih berapa besar gitu? Mamanya cuma punya kobong dua aja, atau punya tempat belajar atau satu aja gitu? Kalau untuk lahan memang tersedia sangat luas. Cuman kalau untuk bangunan memang masih terbatas karena memang kita hanya mengandalkan swadaya. Karena memang alhamdulillah untuk masjid swadaya, madrasah kita kan ada nggak enaknya juga kalau terlalu sering minta swadaya gitu. Jadi memang untuk anak-anak kita Iya, saya gitu, paham Pak. itu. Makanya sama kayak Al-Makkah Foundation, kenapa kita selalu bermohon kepada teman-teman di luar sana. Jadi Darul Hikmah ini masih memiliki lahan yang banyak, tapi keterbangunan itu terbatas. Untuk membuat kegiatan mungkin ya ke depannya nanti pengembangan. Mari, ini lahannya juga ada. Nanti bisa kita lihat lah. Nanti kita akan tayangkan kondisi yang ada di Darul Hikmah. Bu, kami dari tadi cerita soal Bapak. Kira-kira nama Pak Ustadz itu siapa sih pendirinya? Kalau untuk pendiri salah satunya orang tua saya, Ya. Haji Abdul Holik. Haji Abdul Holik. Iya. Oke. Dan juga mama saya juga terlibat, Oke. Zahiyati. Oke. Juga tokoh, salah satu tokoh Bapak Haji Ahmad yang memang beliau alhamdulillah untuk materi beliau Ya. sangat Berarti berperan penting. tetap berperan Ya, penting ya. di situ ya. Nah, ada nggak sih ciri khas dari pondok pesantren atau MDT Darul Hikmah ini tentang pelajaran dan kegiatan yang ada? Contohnya pernah ngikutin apa sehingga menjadi juara, atau mungkin pernah dipakai untuk perlombaan lain di luar dari desa? Ya. Kalau untuk mungkin bisa dibilang ciri khas. Iya. Ya, kalau untuk ciri khas memang bukan dari kita, bukan apa sih kita yang merasa GR gitu. Cuman untuk di tingkat desa alhamdulillah memang kepala desanya tuh suka bilang ke mama, Bu Haji, karena memang potensi dari anak-anak didik Bu Haji tuh tahfidznya bagus, Oh, jadi tahfidznya selalu bagus. ditampilkan. Iya. Alhamdulillah, jadi Iya, juga iya. memang kalau di perlombaan memang Iya. selalu nomor 1 gitu. Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi bukan kegeeran, tetapi Iya, memang udah berjalan memang dari seperti karena itu. memang mungkin- Kan udah 15 tahun. Iya. Sering juara berarti. Alhamdulillah. Oh. Dan memang yang menonjol itu di tahfidz Oke. karena memang mama saya tuh qori. Oh, Jadi, ibu dulu Kori ya. iya. Jadi memang udah punya ada ciri khas dan Iya, mengajar iya. dan untuk Kori ya. Iya. Udah pernah sampai nasional aja atau hanya di wilayah Jawa Barat aja? Jawa Barat aja. Iya. Nah, sekarang gini, kalau anak-anak itu yang juara masih terus nyantri di Darul Hikmah nggak? Yang kan bisa menang tuh. Iya. Masih tetap ngaji di situ Iya, atau? alhamdulillah. Kalau untuk yang masih sekolah dasar itu pasti Masih mengaji. Iya. Ini sekarang udah generasi keberapa muridnya? Ada angkatan keberapa? Ibaratnya kan setiap tahun itu sudah ada angkatan 7, 10 ya. Berarti 10 angkatan tadi Iya.
berapa persen yang bisa jadi menang? 80 lah. 80% ya, insya Allah ya. Karena memang diarahkannya sama mama harus ke pesantren Quran misalkan. Oke. Jadi alhamdulillah beliau tuh misalkan anak didiknya tuh jadi berprestasi di pesantrennya di Iya, Tafid sama oke. di Kori itu. Oh, di Kori. Iya. Kalau Ustadz kalau ayah itu memang spesialisnya di pendidikan. Pendidikan. Nah, berarti gini dong, kalau misalnya Bu Ai bisa nggak kasih sedikit apa sih ke teman-teman, suaranya dikit aja kan, karena kalau Kori kan Iya, apa? ayat sedikit aja yang bisa didengar oleh sahabat-sahabat Al-Muka. Selama ini kami tuh mendatangi pondok pesantren, baru ibu adalah ustazah pertama yang mengisi podcast pesantren berbicara, seorang ustazah. Belum ada dari edisi-edisi kemarin itu yang belum kita ini kan, semuanya masih ustadz semua yang ada. Nah, kan tadi kan ciri khasnya itu memang Kori gitu kan. Satu aja ayat kayak kecil aja gitu. Apa biar supaya didengar gitu sama teman-teman. Satu aja. Siap. Ya. Kalau di Kori memang saya di suara gitu. Ya, oke. Memang orang mama saya Ya, Kori, ya. cuman kan insya Allah lah Ya. untuk takfir aja. Iya, satu aja. siap. Biar di ini nih kameranya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Teman-teman, udah dengar ya. Jadi saya tuh kadang suka di pondok pesantren itu adalah seperti itu. Jadi bertanyanya kita terkadang ingin mendengarkan sesuatu hal yang seperti ini, dan ini baru pertama kali ada di pesantren berbicara. Bu, terima kasih atas ayat yang tadi sudah diberikan. Nah, itu belajarnya biasanya berapa lama? Kalau untuk anak-anak memang karena mungkin suasana perkampungan masih segar gitu. Alhamdulillah untuk 6 tahun tuh sudah Quran tuh sudah hatam gitu. Jadi memang dari pendidikan anak usia dininya di 2 tahun masuk RA, saya kan RA ya, ada RA juga, sudah tamat Iqra, lanjut ke Quran. Jadi untuk masuk ke dunia itu lanjut ke tahfidz itu tidak sulit. Iya. Jadi gini, kalau misal saya masih agak terdengar di telinga saya tadi ayat tadi, itu jarang bisa orang untuk belajar. Banyak orang juga menyampaikan ke saya tuh begini, tidak semua orang bisa melantunkan lagu yang baik, dan ada juga yang standar-standar aja. Kira-kira kalau dari mulai masuk di Darul Hikmah, anak yang betul-betul berpotensi, berapa lama bisa melantunkan dengan nada seperti kayak tadi? Kalau untuk anak-anak sih memang bagi saya tidak terlalu sulit. Hanya misalkan terlihat anak berpotensi, dilatih selama 2 bulan saja mereka sudah bisa. Ya memang karena memang kita latih, misalkan ada pengajian bapak-bapak ataupun pengajian bulanan, kita tampilkan anak kita. Jadi tetap ditampilkan biar supaya tetap ininya bisa ini ya. Dia nggak akan jadi jadi terlatih. Nah, ini agak bergeser sedikit. Nur Hikmah ini pernah dapat bantuan dari luar negeri nggak? Kalau dari luar negeri tidak pernah.
Dari Timur Tengah Tidak, atau dari tetangga kita atau apa, belum pernah? belum pernah. Berarti hanya cuman masih di wilayah kita saja. Iya. Oke. Bu Ai sehari-harinya ngapain? Kalau untuk sehari-hari biasa aja serabutan. Oke. Kalau di kampung mah Oke. ya seperti musim nanam padi ya nanam padi. Oke. Gitu. Kalau musim tanam kayak palawija ya. Oh, jadi selain mengajar, Iya. terkadang juga bertani. Iya. Nah, punya lokasi lahan besar seberapa Bu keluarga untuk bertani? Karena otomatis pasti hasil taninya juga akan disumbangsi ke Darul Hikmah pastinya. Kalau untuk lahan lumayan lah gitu. Jadi setiap keluarga tuh pasti punya lahan. Jadi alhamdulillah makanya seperti infak itu berjalan. Jadi untuk penghasilan ya kalau di padi kan 3 bulan 1 kali itu alhamdulillah karena infak berjalan juga kan karena memang ada hasil gitu. Ya. Jadi gini, kalau misalnya saat ini keinginan dari Bapak atau Ustadz atau Pak Kiai atau Pak Jengannya kita di Darul Hikmah kan punya cita-cita, hal yang urgen yang untuk dibutuhkan di Darul Hikmah itu apa sih, biar supaya nanti saya bermohon kepada teman-teman di Al-Makkah yang ada di luar. Kalau untuk kebutuhan untuk pendidikan madrasah diniyah itu mungkin untuk di alat belajar, misalkan kursi karena memang belum lengkap. Juga yang paling utama itu tempat. Ya. Itu berarti sarana bangunan ya? Ya, Sarana bangunan. Ya. Nah, kan pernah nih sarana bangunan, kurang lebih kira-kira tuh pernah nggak membuat RAB? Berapa sih rencana pernah mau dibikin untuk sarana bangunannya? Memang pernah kita rancang untuk RAB untuk 6 kelas. 6 kelas tuh nggak muluk-muluk lah, nggak apa-apa. 3 kelas juga Iya, kita oke. alhamdulillah Ya, gitu. Misalkan benar. untuk 3 kelas Kan otomatis kan bisa berjenjang. Namanya pelan-pelan itu kan masih bisa berjenjang. untuk nggak terlalu besar, misalkan ukuran 12 cm ke 60 juga kan, misalkan untuk anggaran 300 memang pernah direncanakan. Jadi sahabat-sahabat Al-Makkah, kemudian ini ada satu hal yang selalu dititipkan kepada Al-Makkah. Setiap kali pondok pesantren yang kami datangi itu selalu saja dititipkan. Pertama, Darul Hikmah kepengen membuat 3 kelas. Kemarin sudah disampaikan juga ke kita bahwasanya membutuhkan anggaran kurang lebih 300 juta. Itu sudah dengan kondisi yang layak untuk digunakan oleh para santri dan santriwati. Nah, nanti untuk kegiatan belajar mengajar. Dan masih juga membutuhkan peralatan, baik itu meja kursi untuk para guru, kemudian untuk para murid dan yang lainnya, biar untuk digunakan pelajaran, biar tetap layak untuk digunakan. Sahabat-sahabat Al-Makkah, kalau ingin sedikit memberikan rezekinya, kami siap menjemput kalaupun saudara-saudara ingin menginfakkannya. Itu kan yang dibutuhkan saat ini, saat seperti sekarang ini. Nah, Bu, kalau misalnya seandainya pondok pesantren ini bisa ada ruang kelas, itu satu kelasnya bisa dibagi berapa orang, berapa murid? Kalau untuk satu kelas itu bisa digunakan untuk satu ruangan. Ya, satu ruangan bisa digunakan untuk 2 kelas. Karena memang kita pakai hijab. Jadi pakai tirai, batas. Bukan kayak ruang kelas umum gitu kan? Iya, kan itu juga pembelajaran yang berlangsung di tempat saya memakai kantor kayak kantor masjid itu dipakai diniyah 2 kelas, kita pakai sekat juga madrasah disekat-sekat aja biar kan yang namanya anak-anak berisik. Jadi nggak kedengeran. Jadi kadang mah konsentrasinya tuh gitu. Jadi ini ya. Nah, sulit nggak sih sebenarnya untuk ngadepin anak-anak saat ini? Kalau tadi kan Ustadz Aris pernah ngomong sama saya, itu masalah gadget itu berpengaruh sekali ternyata. Dan itu gimana cara ngatasin anak-anak biar tetap mau ngaji? Memang untuk perkembangan zaman sekarang memang tidak bisa dipungkiri untuk yang namanya gadget gitu ya. Masya Allah, pribadi lah anak saya sendiri gitu. Memang sulit, cuma alhamdulillah memang karena pengaruh lingkungan. Karena memang semua warga, semua tokoh tuh kita saling membantu
untuk perlakuan anak, misalkan anak udah azan asar misalkan anak masih berkeliaran, jadi semuanya ikut menegur. Alhamdulillah sangat berperan penting. Jadi yang penting mah anak-anak itu tahu waktu untuk sekolah, tahu waktu sholat, karena memang gadget memang tidak bisa dihilangkan karena itu memang perkembangan zaman gitu. Iya, iya. Jadi percaya akan perkembangan zaman. Iya. Memang pesantren itu adalah gudangnya akhlak. Iya. Dengan makanya orang tua di pusat sana itu udah lelah untuk mengatur anaknya. Karena nggak dibelikan pun juga. Dia tiap hari kita juga mencontohkan orang tua bekerja menggunakan gadget. Jadi akhirnya dia juga akhirnya akan ikut menggunakan gadget. Nah sehingga kita bisa mengatur anak didik yang lain, sehingga anak kita juga kadang-kadang kelolosan untuk tidak bisa terdidik. Memang itu nggak bisa dipungkiri. Nah ini ada 2 pertanyaan terakhir. Pesantren yang berbicara yang diadakan oleh Al-Makkah, saya minta kepada Ustazah Ii bagaimana kritik dan sarannya terhadap kegiatan ini agar kami tetap terus bisa bersinambungan dengan para pondok pesantren. Ini kameranya, silakan. Sebelumnya alhamdulillah terima kasih karena memang saya diberikan kesempatan untuk bisa berbicara. Alhamdulillah untuk harapan kami kita percayakan kepada Al-Makkah. Insyaallah mudah-mudahan. Ya, karena memang sangat berpeduli dengan pendidikan agama Islam gitu untuk anak-anak penerus bangsa yang lebih berakhlak. Jadi selain kita mendidik juga kita membutuhkan sarana gitu. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini kita sebagai pengelola juga kedepannya mempunyai seperti bangunan. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Kami akan berdoa dan akan bekerja keras untuk itu. Ya kan, memang harapan kami sangat besar. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Bangunan untuk kegiatan pembelajaran madrasah diniyah, juga untuk kegiatan pengajian malam gitu untuk anak-anak supaya lebih belajarnya lebih nyaman, jadi tidak berdesak-desakan gitu. Kadang kan kalau tidur, kalau untuk laki-laki kita suruh pulang aja ke rumahnya, nanti subuh pulang lagi gitu. Jadi kami sebagai salah satu pengelola berharap mudah-mudahan dengan adanya kegiatan Al-Makkah ini kami lembaga secepatnya mempunyai bangunan. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi gini teman-teman, jangan khawatir. Dan satu pertanyaan lagi, ini kan pemerintah COVID-19, PPKM akan diakhiri katanya di tanggal 25. Semundur sebelum kemarin-kemarin, Darul Hikmah mengikuti protokol kesehatan nggak? Kalau untuk protokol kesehatan kita alhamdulillah mengikuti, tetap terus menjaga ya. Oke, Bu Ai, terima kasih banyak atas hari ini. Terima kasih atas bincang-bincang kita terhadap pondok pesantren. Nanti izinkan kami untuk mengambil gambar di tempatnya Ibu agar semua sahabat-sahabat Al-Makkah apa yang Ibu harapkan dan Ibu titipkan kepada Al-Makkah Foundation bisa dilihat sama sahabat-sahabat Al-Makkah, sehingga apa yang kita harapkan bisa terrealisasi untuk kegiatan belajar dan mengajar anak-anak kita ke depan. Sahabat-sahabat Al-Makkah semuanya terima kasih, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita tetap selalu sayang terhadap keluarga kita dan anak-anak kita. Kita akan bertemu di pondok pesantren lainnya. Semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.